Dwi Ayu Darmawati. Mungkin saya fokus kepada Pak Kapolda. Jadi gini Pak Kapolda, berdasarkan peraturan Kepala Kepolisian Perkap nomor 12 tahun 2009, sudah jelas tentang pengawasan dan pengendalian penanganan perkara pidana, dijelaskan bahwa penyidik wajib memberikan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan SP 2HP kepada keluarga korban secara berkala. Nah, pertanyaan saya kepada Bapak ini, apakah keluarga korban juga sudah mendapatkan informasi yang memadai tentang perkembangan kasus ini? Karena kita juga harus melihat kondisi korban. Ketika mendapatkan informasi yang memadai, informasi yang lengkap, tentunya kepergian korban bisa mengobati, dan penanganan yang dilakukan oleh Pak Kapolda tentunya saya mengapresiasi dengan baik. Yang kedua, seperti yang disampaikan oleh sahabat-sahabat tadi, kok perlu juga ya kepolisian ini melakukan tes psikologis secara berkala untuk penggunaan senjata api. Jangan asal main dar-der-dor. Ya kan, dikit-dikit dar, dikit-dikit der, dikit-dikit dor, yang pada akhirnya kepercayaan kepada masyarakat yang pengen aman di sampingnya kepolisian itu akan sedikit tergoyahkan. Saya meyakini bahwasanya kepolisian pasti akan melakukan tes psikologi secara berkala, dan itu pasti sudah dilakukan. Tapi saya minta lebih difokuskan lagi kepada anggota-anggota yang bertugas di lapangan. Karena mereka yang langsung menghadapi dengan rakyat kecil. Yang kedua, Pak Kapolda, tadi juga sudah disinggung sahabat-sahabat Komisi 3 tentang penggunaan, diduga menggunakan psikotropika, entah itu sabu, entah itu apapun itu. Nah, ini jangan juga penggunaan sabu ini, mohon izin, jangan juga dijadikan sebuah alibi bahwa seorang anggota polisi tadi ketika melakukan itu pas menembak itu memang menggunakan psikotropika. Ya kan? Jadi ini juga minta tolong ditelaah secara berkala, ditelaah secara menyeluruh, sehingga kita bisa mendapatkan informasi secara gamblang. Yang kedua, untuk korban dari anak bos roti, saya turut sedih mendengar kejadian yang menimpa Mbak Dwi Ayu. Semoga pelaku bisa dihukum yang seberat-beratnya. Tadi Ketua juga menyampaikan, jangan kemudian kita berbelas kasihan kepada orang yang diduga sakit IQ-nya. Itu benar sakit atau tidak kita nggak ngerti. Walaupun nanti dari Pak Kapolres juga akan melakukan pengecekan. Tapi insya Allah Mbak Dwi nanti akan mendapatkan keadilan yang sebaik-baiknya, dan Komisi 3 senantiasa terbuka. Maka kita mengapresiasi kepada Ketua kita Pak Habibur Rahman, walaupun di dalam kondisi reses kita merespon cepat segala permasalahan yang ada di masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Widya, perempuan dulu bos. Ya. Baik, terima Oke, kasih. saya perpanjang dulu deh ya, nggak apa-apa ya teman-teman ya, 20 menit lagi. Baik, terima kasih pimpinan. Yang saya hormati pimpinan beserta seluruh anggota Komisi 3, saya hormati Bapak Kapolda beserta jajarannya dari Itwasum, lalu juga ada Pak Kapolres beserta jajaran, dan yang saya sayangi saudariku Dwi Ayu. Ya.
kasus Dwi Ayu ini membuka mata kita bahwa perempuan merupakan subjek hukum yang sangat rentan mendapatkan perlakuan kekerasan di lingkungan kerjanya. Menurut data dari Komnas HAM Perempuan, di 2024 ada sebanyak 34.000 lebih kasus kekerasan pada perempuan, di mana 11.000 lebih kekerasan pada perempuan dan penganiayaan. Tentu saya sebagai legislator perempuan sangat prihatin dan meminta kepada penegak hukum khususnya Kapolres untuk mengawal kasus ini hingga tuntas. Seperti apa yang sudah disampaikan oleh pimpinan kami, tidak ada terkecualian walaupun pelakunya adalah seorang bos, ya, pemilik, tapi juga harus mendapatkan hukuman yang sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Ya. Tentu mudah-mudahan hal ini tidak akan terulang kembali, dan khususnya untuk penegak hukum untuk bisa seprofesional mungkin dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan, khususnya pelaporan-pelaporan yang tadi Pak Rudi lalu sampaikan tidak melihat dari level ekonominya atau siapa dia, tapi harus direspon segera dengan cepat. Walaupun sudah hampir dari 17 Oktober sampai 15 Desember, cukup lama, tapi tetap kami mengapresiasi bahwa hari ini sudah sama-sama kita diskusikan di Komisi 3, dan harapannya setelah hari ini ada penanganan yang lebih cepat sehingga masyarakat cukup puas dalam menyelesaikan permasalahan ini. Saya rasa itu saja. Terima kasih pimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lola. Ya, ini perempuan dulu, Ji. Sebentar ya, Ji ya. Perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, terima kasih banyak Ketua. Yang terhormat Bapak Kapolda Kalteng beserta Bapak Kapolres Jakarta Timur ya Pak. Izin dengan Bapak Kapolres, sebelumnya saya ingin menceritakan Pak. Jadi ibu saya, keluarga ibu saya itu tinggal di daerah Jakarta Timur Pak. Jadi pada saat itu kami pernah kerampokan. Setelah itu kita lapor, pasti kita laporkan. Kerampokan kita lapor. Begitu kita lapor datanglah semua dari Polsek atau Polres datang. Begitu datang mereka cek TKP, setelah itu selesai kan kita tanya kita tanya 3 hari kemudian, kita tanyakan itu bagaimana dan apakah sudah ada perkembangan atau belum gitu kan Pak. Itu pun setelah 3 hari atau seminggu kita tanyakan, itu harus kita tanyakan. Jadi mereka tidak report ke kita gitu Pak, perkembangan selanjutnya gimana-gimananya. Nah setelah itu tidak lama kemudian, seminggunya kemudian itu nggak jauh dari rumah saya juga, di komplek rumah ibu saya, kerampokan kembali Pak. Kerampokan kembali dengan modus yang sama, hal yang sama gitu Pak. Dan sama, jadi setelah itu berbulan-bulan hingga bertahun-tahun sekarang ini kita tidak pernah mendapatkan kabar bagaimana kejelasannya, apakah ada yang tertangkap atau indikasinya seperti apa. Jadi saya mau bilang di sini itu adalah gini Pak, kadang-kadang masyarakat itu yang mereka butuhkan apa sih Pak? Yang mereka butuhkan komunikasi, merasa bahwa saya sebagai korban atau saya sebagai yang sudah melaporkan itu mendapatkan update. Jadi sebenarnya komunikasi itu menurut saya sih di atas segalanya ya Pak. Padahal Pak kan komunikasi sekarang itu mudah, bisa menggunakan telepon, bisa apa. Tapi dampaknya bagi kita yang saat itu menjadi korban itu besar sekali. Setidaknya kita mendapatkan bahwa kita diperhatikan. Laporan kita itu ada respon dan kita tahu bahwa orang yang petugas yang kita laporkan itu bekerja. Kan itu kan Pak yang dibutuhkan oleh orang-orang yang merasa dalam tanda kutip teraniaya ya. Maksudnya sudah ngelapor, teraniaya atau menjadi korban akan satu hal. Jadi intinya sih seperti itu. Jadi saya rasa kalau komunikasi baik itu tidak akan adanya viral.
Viral itu terjadi karena si pelapor atau korban atau kita yang melaporkan kepada petugas itu merasa kita diabaikan, merasa kita tidak diperhatikan, tidak ada perkembangan, tidak juga direspon dengan baik, sehingga akhirnya viralkan saja gitu, guna mendapatkan perhatian, kan gitu Pak. Jadi kalau menurut saya ada baiknya karena kita itu petugas atau kepolisian itu adalah pelayan masyarakat kan Pak. Nah kita sebagai pelayan masyarakat sudah sepatutnya kita membuat nyaman masyarakat. Hal kecil aja dulu Pak, hal kecil kalau misalnya ada yang lapor seperti itu kita selalu update kepada korban bagaimana kasusnya itu perkembangannya. Sehingga si korban itu merasa bahwa saya sudah mendapat perlindungan, saya mendapat atensi, saya mendapatkan perhatian dan memang kasus saya nih dijalankan gitu loh Pak, diperiksa kelanjutannya. Saya rasa itu sih sedikit saran dari saya Pak. Nah kalau untuk Bapak Kapolda Kalteng, Bapak mohon izin saya setuju tadi ada yang menyampaikan bahwa ada baiknya apabila untuk petugas-petugas di tempat-tempat krusial atau dia yang harus membawa senjata itu memang bisa nggak sih Pak kalau misalnya dia tuh diadakan berkala ya, seperti pemeriksaan kejiwaan, psikologinya Pak. Jadi jangan terlalu lama khususnya misalnya di bagian reserse atau narkoba itu kan yang rentan-rentan ya Pak, yang rentan mereka karena mereka kan include di dalamnya sehingga kadang-kadang mereka juga ada yang terbawa atau terjerumus. Nah untuk menghindari itu Pak, kami di Komisi 3 ini ketua kami itu kita punya grup yang isinya ketua kami itu selalu update tentang hal apa saja sehingga komunikasi di antara kita itu lancar Pak. Jadi kadang-kadang di dalam grup kita itu kita ada ngupdate keseharian kita paling enggak itu tuh bisa membuat satu dan yang lain sehingga ketua tahu oh yang ini lagi begini, yang ini lagi begini. Nah ada baiknya aku bilang kalau di kepolisian itu juga seperti itu Pak. Misalnya antara Bapak Kapolda kepada bawahannya, mereka tuh bagaimana sih, dan untuk khusus yang pegang senjata api atau di tempat yang rentan rawan itu Pak, seperti tempat-tempat yang saya tadi bilang tuh lebih sering diperiksa untuk kejiwaan psikologisnya karena kan mereka kan di tempat-tempat yang rawan ya Pak, sehingga jangan sampai kalau mereka lalai dari pemeriksaan sehingga mereka lebih cenderung ke arah yang mereka sedang berkasus itu Pak. Saya rasa itu saja Pak, sedikit saran dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Haji Hasbi Allah Ilyas, silakan Bang. Terima kasih Ketua. Yang saya hormati Ketua, Pimpinan dan Kapolda Kalteng dan juga Kapolres Metro Jakarta Timur. Dapil saya ini dengan Pak Habib dan para anggota.